بمرضاة الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه، ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا، ثم لوالدينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Wa mu'minuhum, maka orang yang beriman di antara mereka, birisalatihi, dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najah, dia akan selamat fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa kafiruhum, dan yang kafir di antara mereka, amina minal istisal, dia aman daripada lepas bi irsali adzabi jahan bi adzabi am, dengan irsal, lepas azab yang umum, irsal, selamat daripada azab yang umum. Jadi kalau kafir, ya dia pasti akan mendapatkan azab yang umum diberikan kepada orang yang kafir. Wa kadza sairu man fil qaun, demikian juga seluruh orang yang ada di alam ini. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka alam ini menjadi selamat dengan kehadiran Nabi Muhammad, menjadi mendapat rahmat dengan kehadiran terutusnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul. Surah Al-Anbiya ayat 107. Wa mimma yajibu ayya'taqiduhul mukallafu, dan termasuk yang wajib ma'itiqadkan orang yang mukallaf fi nabiyhi, terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, aidan juga kaunuhu fuddila, bahwa keberadaan nabi itu dia dilebihkan, dia paling afdol. Fuddila, dilebihkan, diafdolkan, berarti dia paling afdol ala ghairihi minal anbiya'i wal mursalin, atas selain Nabi Muhammad daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul yang paling afdol adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita imani begitu. Ya, wajib mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling afdol dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Wa qad taqaddama adillatu tafdilihi ala ghairihi. Sungguh telah terdahulu, sudah dijelaskan itu dalil-dalil tentang keabdolan Nabi Muhammad dibandingkan atas nabi-nabi yang lainnya. Termasuk ketika memberikan syafaatul uzma, semua nolak, nggak ada yang mau. Nabi Adam diminta supaya memohon kepada Allah agar dibuka persidangan selama di padang mahsyar, karena umat ketika itu sudah nggak tahan dengan penderitaan yang luar biasa di padang mahsyar.
Mereka meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam mewakili mereka dalam berdoa memohon kepada Allah supaya dihentikan mahsyar, mulai dibuka persidangan. Nabi Adam nolak, ke Nabi Nuh nolak, Nabi Ibrahim nolak, semua Nabi nolak. Bahkan Nabi Isa alaihissalam nolak, kepada Nabi Muhammad enggak nolak. Nabi Muhammad mengatakan, akulah ahlinya. Kalau ini aku ahlinya. Kemudian sujud Nabi di bawah arasy, sampai akhirnya Allah menyatakan, irfa' ra'sak, ya Muhammad, angkat kepalamu, sil, minta, tuqto, niscaya akan diberikan kepadamu. Minta hari ini akan dikasih. Silahkan kau minta syafaat, dikasih syafaat. Akhirnya Nabi minta kepada Allah supaya dibukalah persidangan. Mulailah dihentikan proses mahsyar. Proses yang kedua lah selanjutnya, mulai dihitung amal baik dan buruk, periksalah, hisab. Maka ini di sini menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas nabi-nabi yang lain, karena Nabi Muhammad tak menolak, yang lain nolak. Ada timbul pertanyaan, kenapalah kok nggak langsung aja, kan capek orang tuh. Kok ke Nabi Adam dulu lah terinspirasi mereka, habis itu ke Nabi Nuh, ke Nabi, akhirnya ke Nabi Muhammad juga. Kenapa nggak langsung aja inspirasinya ke Nabi Muhammad? Oh, bisa kalau langsung ke Nabi Muhammad, kesannya Nabi Muhammad bisa, yang lain pun mungkin bisa, cuman nggak diminta. Ya, yang diminta Nabi Muhammad, ya udahlah Nabi Muhammad. Umpama yang lain diminta, kemungkinannya masih bisa. Ada kesan begitu. Maka Allah ingin menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad daripada Nabi yang lain, maka diilhamkan Allah ke hati manusia itu mula-mula ke Nabi Adam dulu. Pertimbangannya dia abal basar, ayah dari seluruh manusia. Kemudian Nabi Nuh menyusul dan seterusnya. Ini semua nolak, Nabi Muhammad sendiri yang nggak menolak. Ini menunjukkan keafdalan Nabi dibandingkan yang lain. Jadi kalau langsung ke Nabi, ada kesannya yang lain masih mungkin bisa gitu, sehingga nggak nampak. Kelebihan Nabi itu nggak nampak di situ kalau langsung ke Nabi Muhammad. Maka didulukan dulu nabi-nabi yang lain. Nggak bisa semuanya, baru Nabi Muhammad. Makanya syafaat yang duluan itulah Nabi Muhammad SAW. Udah kita bahas tuh yang lalu. Syafaat Nabi yang uzma untuk seluruh umat, yang khusus untuk umatnya. Permohonan Nabi kepada Allah, umatnya yang diponis berdasarkan timbangan amal, proses hisab dan seterusnya, dia itu ahli neraka, tapi berkat syafaat Nabi nggak jadi masuk neraka, masuk surga. Ini umum Nabi yang lain belum ngasih syafaat. Nabi kita Muhammad duluan udah. Kemudian yang termasuk yang sogianya, dia masuk surganya kelas bawah, tapi berkat syafaat Nabi naik tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu syafaat Nabi. Ada lagi syafaat Nabi memasukkan umatnya yang ke surga bighairi hisab, tanpa dihisab langsung. Itu juga syafaat Nabi. Bahkan kepada pamannya Abu Thalib, yang pamannya sampai meninggal tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, diringankan Allah azab kepada pamannya di neraka. Tidak dibebaskan memang karena kafir kan, tapi diringankan Allah azabnya. Itu juga berkat syafaat Nabi, karena jasa-jasa pamannya begitu sangat luar biasa kepada Nabi. Jadi itu bentuk-bentuk syafaat Nabi kepada kita umatnya. Ya, mudah-mudahan kita bahagia dari yang mendapatkan syafaat itulah, insyaallah, amin. Nah, setelah Nabi Muhammad ngasih syafaat, baru nabi-nabi yang lain. Tetap Nabi Muhammad diunggulkan. Baru nabi yang lain kepada umatnya. Setelah itu malaikat memberikan syafaat juga kepada manusia. Setelah itu orang-orang soleh, termasuk guru-guru kita. Mudah-mudahan ya nanti kita dapat pertolongan syafaat darinya. Amin, insyaallah. Jadi wajib kita mengimani Nabi Muhammad itu lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ini dalilnya sudah yang lalu. Wa yakfi fi tafdilihi ala syairihim, dan memadailah, cukuplah
tentang keafdolan Nabi dibandingkan seluruh nabi-nabi yang lain. Mereka itu maksudnya nabi-nabi yang lain. Anallaha arsalahu likafatin nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Beda nabi-nabi yang sebelumnya itu sifatnya wilayah-wilayah. Nabi Musa misalnya Bani Israel, yang bukan Bani Israel bukan umat Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak wilayah-wilayah, seluruh mendunia sifatnya. Bahkan bukan cuman manusia, jin juga. Itu nabinya ya Nabi kita Muhammad SAW. Kerasulan Nabi sampai ke bangsa jin. Jadi kan ada dikisahkan itu Nabi baca ayat Quran didengar oleh jin, kemudian akhirnya jin menyatakan diri masuk Islam, kemudian dia pulang ke kelompoknya dan dia sampaikan, kemudian kelompok-kelompok jin itu banyak yang masuk Islam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Posisimu basyira wa nadhira, memberi khabar gembira kepada orang-orang yang menyambutmu dengan iman dan beramal soleh, dan sekaligus nadhira, engkau memberi peringatan kepada mereka yang kafir atau kepada mereka yang beriman tapi maksiat dengan akan diazab dalam neraka. Kalau basyira masuk dalam surga. Maka fungsi kerasulan Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya cuma dua, basyir, nazir. Ngasih kabar gembira bagi yang beriman dan taat dengan masuk surga. Nadhira, memberi peringatan bagi yang kafir atau yang beriman tapi maksiat akan diazab dalam neraka. Cuma dua. Misi dakwah itu cuma dua. Maka ada baik, ada buruk, ada kafir, ada beriman, ada dosa, ada pahala. Itu ya, ada surga, ada neraka. Itulah pasangan-pasangan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga sebagai dalil menunjukkan Nabi Muhammad itu yang afdol dibandingkan nabi yang lain. Dalam hadis Nabi mengatakan, ana awalun nas khurujan. Aku adalah manusia pertama yang keluar. Idza bu'itsu, apabila mereka dibangkitkan. Nabi Muhammad terakhir dibangkitkan jadi rasul. Tapi nanti pada hari kiamat yang mula-mula dibangkitkan Nabi Muhammad duluan. Bangkitkan dari kubur Muhammad. Dibangkitkan jadi rasul terakhir. Maka Nabi Muhammad itu rasul yang terakhir. Tapi nanti pada hari kiamat yang mula-mula dibangkitkan dari kubur itu ya Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan nabi-nabi yang lain. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Dan aku adalah pembicara mereka. Khatib itu pembicara mereka, pembicara rasul-rasul. Idza wafadu, apabila mereka berjanji. Nabilah mengutarakan itu sebagai perwakilan. Ini menunjukkan kan dia juru bicara itu kan berarti dia hebat itu. Wa ana mubasysyiruhum idza ya'isu, dan akulah menggembirakan mereka apabila mereka putus asa. Nah, kalau mereka putus asa, aku yang mengembirakan mereka. Liwaul Muhammad, liwaul hamdi yauma idzin biyadi. Bendera alham, bendera pujian pada hari itu ada di genggaman tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala rabbi wala fakhra. Dan aku adalah anak keturunan Adam yang paling mulia di sisi Tuhanku. Sementara aku mengatakan begini bukan karena aku bangga, sombong, enggak. Sekedar supaya orang tahu siapa kedudukan Nabi Muhammad. Ini cukuplah hadis ini sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad itu lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain. Wa mimma yadullu ala tafdilihi aidan, dan termasuk
yang menjadi dalil atas keabdalan Nabi juga dibandingkan Nabi yang lain. Qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ala wa ana habibullah, tidakkah bahwa aku ini kekasih Allah? Tapi aku bilang kayak begini bukan sombong ya, wala fakhro, bukan aku sombong. Aku menyatakan yang sebenarnya bahwa Nabi itu dikasih gelar Habibullah. Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa kalamullah, Nabi Isa ruhullah, kalau Nabi Ibrahim khalilullah. Lalu ditanya sama Nabi, kau Muhammad minta apa sama aku? Aku minta menjadi kekasihmu ya Allah. Ya udah, dikasih gelarlah Nabi sebagai Habibullah. Maka ucapkan salam kepada Nabi begitu. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita ucapkan salam kepada Nabi dengan sebutan Habibullah, kita kecipratan Habibnya juga, kasihnya Allah juga. Siapa yang suka mengucapkan salam kepada kekasihnya, maka Allah akan melimpahkan kasih sayangnya juga kepadanya. Insya Allah kita bagian dari yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Makanya mengucapkan salam sama Nabi itu pakai perasaan. Jadi jangan cuma dibaca-baca salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau artinya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu, kan itu. Tapi kalau isinya sogenya kita bilang Bismillah. Kita mengucapkan selawat itu isinya yang kita maksud dulu kan sudah. Kalau kita mengucapkan salam, boleh nggak kita i'tiqadkan, kita mendoakan Nabi bahwa fadilah dari salawat itu kembali kepada Nabi atau kepada kita? Nggak boleh kita i'tiqadkan begitu, kurang adab kita. Seolah-olah Nabi butuh doa dari kita, padahal yang butuh itu sebetulnya kita. Walaupun pendapat yang mu'tamad, syafaat salawat yang kita baca, manfaat selawat itu sampai juga ke Nabi, tapi nggak boleh diikutkan begitu, kurang adab kita. Makanya mengucapkan selawat itu seolah kita bilang, ya Allah, sampaikan salam rinduku kepada kekasihmu, salamkan rinduku ya Allah kepada Rasulmu, salamkan rinduku kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina, supaya ada sentuhan, supaya hati kita tersentuh dengan hati Nabi. Makanya kalau kepada Allah silah yang kita bangun lewat sholat, sementara kepada Nabi Muhammad silah yang kita bangun adalah lewat sholawat. Kepada sesama kita silah yang kita bangun silaturrahim. 3 hal ini, kepada Allah lewat sholat, kepada Nabi lewat sholawat, kepada sesama kita bersilaturahim. Nah, sholawat yang kita baca buat Nabi itu sogianya hidup, menyentuh ke hati. Makanya kita mohonkan kepada Allah sholawat yang kita baca ini sebagai sentuhan batin kita kepada Nabi. Karena pada hakikatnya, kalau Nabi Adam itu adalah abal ajsad, ayah dari tubuh kita yang kasar, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abal arwah, ayah dari ruh-ruh kita. Karena ruh-ruh kita ini semua berasal, diciptakan Allah daripada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sentuhkanlah, jalinlah hubungan antara ruh kita dengan ruh baginda Rasul, supaya terasa dia begitu sangat mencintai kita, melebihi dari cinta seorang ayah kepada anaknya. Makanya Nabi selalu ummati, ummati, ummati. Bangkit dari kubur, sebelahnya Jibril. Bertanya Nabi, ini hari apa Jibril?
Ini hari kiamat ya Rasulullah. Hari kiamat. Bagaimana umatku? Adakah mereka selamat? Duluan. Dia nggak berpikir tentang dirinya. Ketika akan dicabut ruh dalam kondisi sakarat maut, terasa Nabi sakit tuh. Nabi bermohon kepada Allah, ya Allah, seluruh rasa sakit dari sakarat maut dari umatku, limpahkan itu sama aku, supaya umatku tidak ngerasakan itu. Begitulah sayang Nabi sama kita. Kan melebihi ayah tuh sama anaknya. Inilah kemesraan, inilah yang mau kita bangun sama Nabi. Nabi begitu sangat peduli dengan kita, sementara kitanya nggak ngerasa dicintai sama Nabi. Maka selawat yang kita baca itu jangan cuma sebatas selawat, tapi selawat yang kita baca kita mohonkan kepada Allah supaya terjalin ruhiyah, ruhiyah kita dengan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam rinduku. Rinduku yang mana? Rindu ruhku kepada ruh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita rasakan yang berselawat ini bukan lidah kita, bukan jasad fisik kita yang kasar. Yang berselawat ini adalah salam rindu ruh kita kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruh kita dalam bentuk nur, ruh Nabi Muhammad dalam bentuk nur, nur Nabi Muhammad itu tercurah kepada nur diri kita, maka insya Allah kita akan kelak mendapatkan syafaat. Tanda Nabi, itulah umatku yang suka berselawat sama aku, ada nur di sana. Jadi seperti itu. Jadi ada karena apapun yang kita lakukan itu kita butuh syafaat dari Nabi. Kalau tetangga sebelah mengatakan itu bid'ah, ya urusan orang itulah. Kalau kita tetap bahwa kita kenal Allah itu lewat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ya kita bertawasul untuk ke Tuhan itu ya lewat Nabi Muhammad. Karena Nabi lah yang mengenalkan kita kepada Allah. Makanya nama Nabi Muhammad itu didampingkan dengan nama Allah. Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, dia terheran-heran melihat ada tulisan di surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi Adam itu manusia pertama, tapi kok nama Muhammad sudah ada. Nah, disandingkan sama nama Allah. Ini Nabi Muhammad, Nabi Adam berpikir ini bukan orang biasa ini. Makanya ketika saat mau menikah, apa mahar kau hai Adam? Ini Allah, itu punyaku. Yang di surga ini punyaku semua nih, nggak bisa kau jadikan untuk mahar. Lalu apa maharku ya Allah? Udah kau bacakan selawat kepada Muhammad. Itulah sebagai maharmu untuk menikah sama Siti Hawa. Masya Allah. Dia katakan Nabi Muhammad itu belum tentu Islam. Ini akidahnya kayak mana? Udah kafir lah itu. Kalau Nabi Muhammad belum tentu selamat, awak kayak mana? Rusak akidah itu. Nabi Muhammad udah dijamin Allah, kekasih. Awak aja sama awak yang awak sayangi pun tahapu-hapu pun awak kasih. Apalagi Allah kepada kekasihnya, belum tentu selamat. Ya. Islam yang bilang ini apa orang kafir? Iya, kalau orang Islam marah kali itu. Kalau orang tuh yang bilang udahlah, memang udah gitulah keyakinan orang tuh. Kalau yang Islam bilang kayak gitu, Jadi kalau dia katanya ngaji Al-Quran, ini ayat Quran semua ini kan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Ini wa ma arsalnaka, kakak di sini siapa ini? Kan Nabi Muhammad ini. Begitu banyak ayat Quran yang menyanjung-nyanjung Nabi, menyatakan kemuliaan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi di situ siapa?
Nabi Muhammad. Malaikat, bahkan Allah sendiri pun bersalawat kepada Nabi. Masa dibilang dia pula Nabi Muhammad belum tentu selamat. Waduh, kacau itu ya Allah. Ya. Oh, mungkinlah Qurannya beda sama kita. Nah. Izin Mualim, kalau kayak gini Mualim tentang keunggulan Nabi Muhammad. Tapi dia meyakinnya gini. Misal Nabi Yusuf itu Mualim. Nah, masih gantengan Nabi Yusuf daripada Nabi Muhammad. Atau Nabi Daud, masih gagahan Nabi Daud daripada Nabi Muhammad itu. Itu cuma ada pula. Iya, nggak boleh juga. Memang mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf itu gantengnya. Itu sebagai mukjizat. Kalau ganteng Nabi Muhammad itu memang fitrah. Makanya Nabi Muhammad itu kita kan pakai minyak wangi itu kan memang kita bak wangi pakai minyak. Nabi Muhammad keringatnya itu wangi. Bukan karena pakai minyak wangi maka wangi. Sampai lalat pun tak ada yang hinggap kepada Nabi. Kalau masih mau lalat kan nyung gitu, hinggap di hidung. Enggak ada lalat hinggap. Kemudian Nabi kalau berjalan tak ada bayang-bayangannya. Dilihat sepintas Nabi dengan sahabat itu tingginya sama. Begitu dekat duduk bareng, pundak Nabi tetap lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Tak kayak mana? Itu desain Allah untuk menyatakan bahwa Nabi lebih dibandingkan yang lain. Nabi kencing, ditaruh di bawah kolong. Datang sahabat malam-malam terbangun, haus sekali, langsung diminumnya. Kenapa? Kalau air kencing awak pasti tersentak, pesing kan gitu. Ini karena wangi dia, nggak ada bau-baunya, maka sangkanya minum air, diminum. Kan terpikir kita, masa sih? Kayaknya ceritanya berlebihan, kencing diminum. Sampai tak sadar dia, kalau bangun tidur kan minum, tak sadar ya. Setak sadar-sadarnya kita, kalau namanya kencing, rasanya beda, baunya beda. Paling enggak itu menyentakkan kita bahwa ini kencing dan enggak jadi diminum. Kalau ini tak sadar terus, pikir hatinya bukan kencing. Kok bisa gitu? Karena kencing Nabi beda sama kencing kita. Kalau kencing awak kan, kencing Nabi wangi, sehingga diminum pun tidak terasa kencingnya. Kemudian satu lagi, kalau Nabi qada hajat, sahabat itu kepingin tahu kemana piginya, lenyap macam ditelan bumi, hilang. Qada hajatnya nggak nampak, maka luar biasa lah desain Allah kepada Nabi. Air kencing, obat apa? Obat mata. Ya, kencing onta, ya ada yang bilang gitu, tapi kayaknya hadisnya nggak apa itu, nggak kuat itu. Baik. Kalau Mustafa tadi mengatakan itu dapat fadilahnya kembali ke Nabi. Apakah boleh disilahkan kembali ke Nabi? Itu kan semakin banyak yang bersalawat, semakin banyak dekat dengan Nabi. Jadi Nabi itu merasa senang gitu. Apakah seperti itu? Bisa. Tapi nggak tetap menaikkan derajat Nabi. Tapi ada yang bilang, tapi Nabi kan sudah sempurna. Yang sempurna itu bisa menerima sempurna lagi. Nah, yang nggak bisa menerima sempurna lagi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Sempurna, di puncak kesempurnaan yang tidak akan ada lagi kesempurnaan yang menambahkan Allah Ta'ala. Tapi kalau Nabi Muhammad, sempurna Nabi itu tidak seperti sempurnanya Allah. Makanya walaupun Nabi manusia yang sempurna, insanun kamil, tapi di kamilnya Nabi masih bisa menambah-nambah kesempurnaannya. Maka sholawat yang kita baca itu menambah-nambah kesempurnaan. Inilah yang dikritik orang Kristen. Beda kami Yesus nggak perlu didoain. Nah, kalau Muhammad masih didoai, berarti kalau gitu belum tentu selamat. Nah,
Jelas salah persepsi mereka tentang sholawat itu. Nah. Izin boleh. Ada katanya kalau kepingin sesuatu di selawat itu. Kepingin sesuatu mengucapkan sholawat, nggak apa-apa. Umpama kita, tapi yang keingin yang bagus lah ya. Nah, kenapa? Apa makna yang kita maksudkan itu? Ya Allah, dengan berkat syafaat baginda Rasulullah dari selawat yang kubaca ini, apa yang menjadi hajatku sempurna, tunaikanlah ya Allah. Nggak apa-apa, boleh aja. Jadi setiap mau melakukan sesuatu, ada sesuatu, salawat dulu kita kepada Nabi, kemudian mohon kepada Allah dengan berkat salawat akan mendatangkan syafaat, dengan syafaat akan menjadi mudah segala urusan. Itulah. Iya, makanya tetap sholawat itu menurut pendapat yang mu'tamad itu menambah-nambah derajat kepada Nabi, tapi tidak boleh diyakinkan. Kalau kita yakinkan begitu, buruk adab kita sama Nabi, kesannya Nabi butuh doa kita, padahal kita yang butuh syafaat dari Nabi. Kan nggak salah juga kita mendoakan orang yang kita cintai supaya mendapatkan kemuliaan yang lebih dari kemuliaan yang sudah Allah berikan. Apa ubahnya misalnya kita mendoakan guru kita, walaupun kita berkeyakinan guru kita itu lebih dari kita, ada sesuatu karunia yang Allah berikan kepadanya, lantas kita doakan agar karunia itu ditambah Allah. Kan nggak salah kita mendoakan guru kita. Begitu juga lah mendoakan kekasih Allah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada salah. Cuman jangan sampai dietikodkan Nabi butuh kita, butuh doa kita, enggak. Jadi makanya ada pendapat yang kedua mengatakan Nabi itu ibaratnya macam gelas sudah penuh dengan air. Maka sholawat yang kita baca, doa-doa yang kita tujukan kepada Nabi, seperti kita menuangkan air yang sudah penuh di gelas. Akibatnya kan airnya melimpah, maka pada hakikatnya yang kita tuangkan itu untuk kita juga limpahannya. Nah, seperti itu ada yang membuat pertamsilan gitu. Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhra. Akulah yang membawa bendera alham nanti pada hari kiamat, dan aku mengatakan begini bukan karena aku sombong. Wa ana awalu syafi', akulah awal mula-mula yang memberikan syafaat. Wa awalu musyfi', dan awal yang orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi nabi-nabi yang lain enggak dikasih Allah izin untuk memberikan syafaat, tapi Nabi Muhammad lah mula-mula yang mendapatkan izin itu. Tapi aku bilang gini pun bukan aku sombong. Wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannah, dan aku adalah orang yang mula-mula menggerakkan pintu-pintu surga. Halaqo apa itu? Pintu. Ya tengok sini. Dia apa? Oh enggak. Oh ya udahlah, nanti ditengok di kamus persisnya. Fa yaftahullahu li, lalu Allah bukakan untukku. Fayadkhulaniha, maka ia memasukkan aku, maka Allah memasukkan aku ke dalam surga itu. Wa ma'i fuqara'ul mu'minin, dan bersamaku orang-orang mukmin yang fakir-fakir. Aduh, yang fakir jangan, awak kaya jangan, nggak masuk lagi. Berarti belakangan lah ya. Wala fakhra, tapi aku bilang begini juga bukan karena aku sombong, enggak. Wa ana akramul awwalin wal akhirin, dan akulah orang yang paling mulia, baik yang dulu-dulu maupun orang yang akhir-akhir. Intinya dari seluruh umat manusia, baik orang-orang dulu awwalin wal akhirin atau yang akhir-akhir,
akulah yang paling mulia. Tapi aku bilang begini, wala fakhra, aku bukan sombong. Nah, ini hadis rawahu Tirmizi. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya, pimpinan dari seluruh anak manusia, anak Adam, anak keturunan Nabi Adam nanti pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qubur. Aku adalah orang yang mula-mula dibangkitkan daripadanya kubur. Dibelah, nasyaq itu kan dibelah. Ya, dibangkitkan daripadanya kubur. Nah, aku yang mula-mula bangkit dari kubur. Wa awalu syafi' wa awalu musfi'. Aku awal orang yang memberikan syafaat dan awal orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi hadis-hadis ini semua itu cukuplah jadi dalil buat kita menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, wajib kita ikutkan begitu. Maka sebetulnya kita ini diposisikan Allah menjadi umat Nabi Muhammad, ini sesuatu yang sangat membahagiakan buat kita. Apalagi kita dijadikan orang yang beriman kepada Nabi. Ini kebahagiaan yang luar biasa sebetulnya. Jadi kemuliaan kita itu bukan terletak dari kita mulia. Kemuliaan kita itu terletak dari karena kita dijadikan umat Nabi yang paling mulia. Maka ini yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri, insyaallah. Faslun fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pasal tentang nasab Nabi, garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu 'alal mukallaf, wajib juga atas mukallaf ayya'rifa ismahu. Wajib mengenal nama Nabi. Wa nasabahu syarif, dan nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa dia? Bahwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammad. Wa huwa alamun. Muhammad itu isim alam, nama ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nama atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama Muhammad belum pernah itu di kalangan orang Arab itu namanya Muhammad. Makanya ketika kakeknya menabalkan nama Nabi di depan Ka'bah dengan nama Muhammad, orang-orang Arab waktu itu heran-heran. Mereka bertanya, ya Abdul Muttalib, mengapa kau beri nama cucumu dengan Muhammad? Itu nama yang tak lazim di kalangan kita. Kalau kalangan orang itu kan menunjukkan hebat-hebat itu. Asad. Siapa namanya? Asad. Asad itu apa? Singa. Semua orang takut. Singa namanya. Oh, kan? Nah, kayak nama kita di kampung lah kan. Oh, Raja Guk katanya. Raja ini, nah, gitu-gitu kan. Serem apa? Nengok marga pun serem-serem. Apa? Sinaga. Nah, apa lagi? Hah? Ah, ya. Iya begitu. Jadi agak serem sedikit gitu. Guru singa. Datang orang Jawa ikut-ikutan. Siapa Pak? Bayulo katanya. Bayulo. Iya. Mbah itu kan mbah nenek moyangnya ular. Karena dia paling besar, mbahnya ular. Ini ditanya kenapa? Abdul Muttalib mengatakan, aku ingin kelak cucuku menjadi orang yang senantiasa dipuji-puji di kalangan umat manusia. Muhammad kan isim fa'il dari kata hammada, yuhammidu. Muhammad yang memuji, kalau Muhammad yang dipuji. Nah, apa yang dimaksud dan dihajatkan Abdul Muttalib benar. Memang Nabi Muhammad itu dipuji-puji di seluruh penduduk dunia ini. Summiyabih, dinamakan Nabi Muhammad dengan itu, dengan Muhammad, li kasrati khisalih al-hamidah, karena banyaknya khisal hamidah, bahagian-bahagian yang terpuji. Di kata Muhammad itu banyak sekali bahagian-bahagian yang dipuji dari segala sisi.
Makanya Nabi Muhammad mau muji Nabi Muhammad itu dari mana? Dari mana aja bisa. Dari akhlaknya, dari perilakunya, dari fisiknya, semua. Nggak ada celah aib buat Nabi untuk bisa dijatuhkan dia. Wasammahu bihi rabbuh fil azal. Dan memang Allah Tuhannya sammahu bihi rabbuh. Rabbuh itu kan jadi fa'il dari sama. Menamakan akan dia dengan Muhammad Tuhannya. Allah menamakan Nabi Muhammad itu dengan kata Muhammad fil azal. Pada azal itu memang udah begitu. Allah yang kasih nama itu. Abdul Muthalib kan digerakkan Tuhan untuk ngasih nama itu. Tapi sebetulnya Allah sudah menabalkan Nabi Muhammad. Belum lahir lagi ke dunia orangnya. Pada azali sebelum apapun diciptakan Allah, Allah sudah menyebut nama Nabi Muhammad itu dengan kata Muhammad. Wa ba'da wiladatihi bi usbu', setelah kelahiran Nabi seminggu, tawafa bihi jadduh Abdul Muthalib, tawaf mengelilingi Ka'bah lah kakeknya Abdul Muthalib. Wah, keliling Ka'bah, tawaf. Maka Ka'bah itu sebetulnya dari dulu itu sudah yang memang dimuliakan. Ya, sebelum ditabalkan tawaf dulu keliling Ka'bah 7 kali putaran. Wasammahu Muhammad, lalu setelah itu dinamakanlah cucunya itu dengan kata Muhammad. Wakila, kata sebagian pendapat, sammathu ummuh Muhammadan. Yang memberi nama Muhammad itu bukan kakeknya tapi ibunya. Ada yang berpendapat begitu. Wala'alahu tawafuq. Mudah-mudahan ini tawafuk ya udahlah sama aja gitu, tawafuk. Wafaqo itu kan sesuai. Mau ibunya mau kakeknya ya udahlah yang mana pun jadilah gitu. Wa wulida amal fil, dan dilahirkan Nabi Muhammad pada tahun gajah, karena tahun itu tentara Abrahah membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, akhirnya dibinasakan Allah. Di tahun itulah Nabi lahir. Maka orang Arab selalu kalau membuat sejarah apa yang waktu itu yang peristiwa besar terjadi, nah udah itulah tahun itu gitu. Maka kalau bergajah waktu itu ya tahun gajah, karena peristiwa besar yang terjadi masa itu adalah ya pasukan gajah itu. Maka dibikinlah tahun gajah, karena waktu itu belum ada perjalanan tahun, belum ada. Makanya belakangan lah disebut tahun Hijriyah, itu kan sejak hijrahnya Nabi. Itu sahabat pun yang bikin, bukan Nabi yang bikin. Sudah Nabi meninggalnya, itu baru dibikin tahun-tahun itu atas inisiatif waktu Umar bin Khattab jadi khalifah. Ini kan Islam makin berkembang, kayaknya harus ada sejarah, ada catatan-catatan sejarah pertanggalan dalam Islam. Lalu musyawarah lah sahabat, dari mana tahun itu kita mulai, tahun satunya dari mana, tahun satunya. Ada yang mengusulkan sejak Nabi lahir, kurang pas. Nabi kayaknya waktu itu belum diangkat jadi Rasul. Nabi meninggal, masa Nabi meninggal itu masa berkabung. Kalau dari situ kita bikin sebagai standar ukuran pertanggalan, kayaknya macam kembali kita di masa kesedihan ketika Nabi hilang meninggal. Jadi akhirnya ada sepakat belakangan sejak Nabi hijrah. Alasannya apa? Karena sejak Nabi hijrah terjadi perubahan peta sejarah. Yang tadinya Islam tertindas, terzolimi, teraniaya, geraknya tidak begitu kuat. Begitu sampai pindah ke Madinah, macam seorang ada dunia baru, ada kekuatan Islam yang luar biasa. Maka di sini kemajuan yang pesat itu setelah hijrah ke Madinah. Cocoklah ini jadikan pertanggalan tahun yang pertama daripada Islam. Maka muncullah tahun Hijriah. Padahal Nabi sudah hijrah berapa itu ya? Berapa tahun? Karena Nabi di Madinah aja udah 10 tahun kan. Setelah itu baru ada pertanggalan ini. Jadi dilahirkan pada tahun gajah pada hari Isnin li isnatai asyarah lailatan,
karena 12 malam 12 khalat min Rabiul Awal, yang itu berlalu dari bulan Rabiul Awal. Jadi bulannya bulan Rabiul Awal, tanggalnya tanggal 12, tapi 12 malam. Nabi lahirnya malam. Makanya di Barzanji itu kan hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Hadir pada malam kelahiran Nabi. Jadi Nabi lahirnya malam hari. Siapa yang datang? Aisyah dan Maryam. Padahal Aisyah itu kan istri Fir'aun ya. Fir'aun beriman, akhirnya mati tragis, dibunuh sama Fir'aun karena dia nggak mau kembali kepada agama yang lama. Kemudian Maryam itu maknya Nabi Isa alaihissalam, sudah meninggal, kok datang? Nah, nggak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memprotes Barzanji ini, nggak ada. Kalau ada kan sudah pasti polemik besar itu. Ternyata nggak ada. Ya kalau Salafi yang protes ya nggak usah dihitung. Salafi anggap aja nggak ada ya di dunia ini. Kita pekak-pekakkan aja kuping kita sama orang itu. Nah, jadi nggak ada yang protes. Apa jasad yang datang? Tentu tidak, ruhnya datang. Wah, datang waktu Nabi. Jadi malam, lahirnya itu malam Nabi. Makanya ada yang bilang, kalau betul-betul kita memperingati hari kelahiran Nabi, malam-malam lah. Ya memang malam, nggak boleh siang, karena Nabi lahirnya malam. Karena sebetulnya memperingati semangatnya saja, semangatnya. Wa tawaffa abuhu, dan wafat ayahnya Abdullah. Wa huwa ibnu Syahrain, sementara dia seorang anak yang masih umurnya 2 bulan dalam kandungan, belum lahir. Nabi dalam kandungan 2 bulan, kandungan ibunya, ayahnya udah meninggal. Maka Nabi lahir dalam keadaan yatim. Nah, inilah yang dibilang Ustaz siapa itu. Nabi itu dulu sesat itu. Dapat hidayah, barulah dia jadi rasul. Kan ada. Wa wajadaka dhallam fahada. Kan sebelum itu ada menandakan Nabi itu yatim kan? Fa'amal yatima fala taqhar, yatim. Maka Nabi itu dalam keadaan yatim. Oke lah, kalau itu oke, nggak masalah. Tapi wa wajadaka lam fahada. Jadi kau dapati Nabi itu dalam keadaan sesat, lalu kemudian dia dapat petunjuk. Maka Nabi itu sesat awal-awalnya, dapat hidayah Allah. Wah kan, protes dari para ulama-ulama sepuh pun banyak. Akhirnya minta maaf dia. Sampai itu agak apa juga, gayanya pun agak gaul juga itu. Siapa nanya Ustaz gaul kayaknya. Ada tempo hari itu. Siapa namanya? Effendi. Inilah kadang-kadang ceramah-ceramah yang enggak kapasitasnya diceramahkan. Enggak mau ngaji, gimana lah. Modalnya otodidak aja, baca-baca, kemudian dia pandai bercakap, udah cakap-cakapkan. Yuk tukang obat pandai. Wakila, dan kata sebagian pendapat, bal tawaffa wa huwa hamlun, bahkan ia wafat wa huwa hamlun. Nah, ayahnya wafat sementara Nabi masih dalam kandungan. Wa arda'athu Halimah binti Zu'aib as-Sa'diyah, dan mengasuhnya, menyusukannya Halimah binti Zu'aib as-Sa'diyah. Sebetulnya sebelum ini sempat juga disusukan mak Nabi. Kemudian disusukanlah oleh Suwaibatul Aslamiyah. Itu Suwaibah itu kan budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu sebetulnya wak Nabi itu. Waktu lahir Nabi, dia pun sebetulnya awalnya senang tuh sama Nabi.
Saking senangnya dia kemanaannya lahir, budaknya diperintahkan, kau susukan itu dulu, kemanaanku itu. Gitu. Cuman itulah perjalanan hidup, proses berikutnya ternyata berubah. Dia pula menentang Nabi kita Muhammad SAW. Baru setelah itu disusukanlah kepada Halimah Sa'diyah. Wa aqama indaha fi Bani Sa'ad, dan Nabi tinggal bersama dengan Halimah di Bani Sa'ad. Jadi Halimah ini berada di Bani Sa'ad. Dia memang keturunan Bani Sa'ad. Nabi diasuh di sana, disusukan juga. Ada kadang-kadang kan cuma diasuh tidak disusukan, ada disusukan tak diasuh. Kalau ini diasuh disusukan. Tradisi orang Arab memang begitu. Anak-anak mereka itu tidak diasuh dan disusukan oleh ibunya. Itu di perkampungan yang masih asri. Masih asri, bahasanya pun masih bahasa yang asri, tidak terkontaminasi dengan segala hal. Memang taruhkan di sana. Yang masih polos-polos seperti itu. Di kebiasaan orang Arab seperti itu. Sampai nanti baru dipulangkan di usia tertentu. Nah, kebiasaan yang seperti ini ya terjadi juga pada diri Nabi. Maka diasuhkanlah dia kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini sebetulnya miskin, susah. Air susunya pun gak pala banyak. Tapi sejak Nabi menyusu, wah, dibikin Allah Ta'ala melimpah-limpah air susunya. Rezekinya pun dilebih-lebihkan Allah Ta'ala. Berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan masuk Islam Halimatus Sa'diyah ini. Sempat jumpa sama Nabi, masuk Islam. Makanya kadang mengenang Nabi, Halimatus Sa'diyah nangis. Umar Ibn Khattab kadang sering datang menjumpai Halimatus Sa'diyah, bertanya tentang Nabi, berceritalah dia tentang Nabi. Kemudian akhirnya mereka nangis bersama, mengenang-enang Nabi. Makanya Bilal itu kan muazzinnya Rasulullah. Setelah Nabi meninggal nggak mau dia azan, nggak mau dia. Abu Bakar Siddiq kan jadi khalifah, bolak-balik mohon sama Bilal supaya jadi muazzin, nggak mau. Aku nggak kuat. Nanti kalau aku azan teringat aku sama Nabi, mau aku pingsan nanti. Begitulah cintanya sama Nabi udah nggak bisa dibilang lagi man. Jadi begitu disebutkan nama Nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebutkan namanya bergetar hatinya, bisa pingsan. Udah mendalam betul. Makanya udahlah nggak usah lah. Satu ketika dipaksa Abu Bakar sekali aja. Baiklah, azanlah dia. Begitu azan berkeluaran semua orang. Mereka merasakan seolah-olah Nabi masih hidup lagi. Kayak macam terkenang di zaman Nabi masih hidup. Ini azan Abu Bakar, azannya Bilal. Seolah suasana waktu Nabi masih hidup gitu. Sampai akhirnya menangis semua mendengarkan azan Bilal. Akhirnya Bilal pun jatuh pingsan. Betul. Masya Allah. Kita suka sama orang nggak sampailah kayak gini. Jal umpama istri awak meninggal gitu umpama. Sampai kayak gitu pingsan-pingsan awak teringat. Enggak lah ya. Oh. Jangan gitulah Rahman. Tapi Rahman, ini pengalaman cerita orang. Kalau istri meninggal, suaminya nangis, katanya pertanda cepat kawin lagi itu katanya. Ini hadisnya dhaif. Riwayat Muslim. Riwayat orang Islam. Baik. Arba'a sinin. Jadi tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad itu selama 4 tahun. Enggak lama-lama, 4 tahun aja diasuhnya. Waradathu, dan ia Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi ila ummih, kepada ibunya. Kapan? Hina syuqqa an fuadi, ketika dibelah dada Nabi. Kan Nabi lagi bermain dengan kawan-kawannya sama saudara sesuanya. Tiba-tiba datang 2 orang. Ini orangnya, ini orangnya gitu.
Kemudian Nabi ditangkap, Nabi dibaringkan. Nabi yang nggak melawan, diam aja Nabi. Dibaringkan, kemudian dada Nabi dibelah dan seterusnya lah dikerjai mereka. Habis itu ya disatukan balik, tanpa dijahit, satu balik, sapukan gitu aja, udah kayak semula. Oh, kalau kawannya nengok ini lari pucat tunggang langgang, melaporlah kepada ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Muhammad. Kenapa Muhammad? Muhammad. Ayah dikejarlah sama suaminya. Berdua lah orang tuh mengejarnya. Karena tanggung jawabnya kan berat nih. Kalau terjadi kenapa-kenapa, kayak mana nanti mempertanggungjawabkan sama orang tuanya. Jadi begitu dijumpai, diraba-raba, dibuka bajunya, nggak ada apa-apa. Dia aku tadi digini. Wah, takut mereka. Nanti takut terjadi apa-apa, udahlah bang, kita pulangkan aja lah bang ke orang tuanya. Ini pulangkan. Kalau mungkin tidaklah terjadi peristiwa itu, mungkin belum. Tapi karena terjadi itu takut. Halimatus Sa'diyah terjadi kenapa-kenapa pada diri Nabi, akhirnya dipulangkan. Di usia Nabi 4 tahun. Karena 4 tahun dia ba'asuhan Halimatus Sa'diyah. Wa kharajat bihi walidatuhu, dan keluar dengan Nabi ibunya. Walid itu kan orang tua, karena dia perempuan, walidatuh. Orang tuanya berarti perempuan, berarti maknya lah. Ila al-Madinah, ke Madinah. Ngapain? Tazuru akhwalah, menziarahi saudara-saudaranya, saudara-saudara Nabi. Karena ada famili Nabi yang ada di Madinah, jadi dikenal-kenalkan. Begitulah memang baik orang tua itu, silaturahimkan anak itu kepada keluarga. Tapi sekarang pula anak-anak tak mau silaturahim, mau piginya main sendiri ke mall, pergi sendiri, raon-raon sendiri. Padahal kalau tradisi kita dulu kan keluarga dikenalkan, ini paman kau, ini wakmu, ini apa segala macam, ini anaknya segala macam. Jadi nyambung silaturahimnya. Itu dibikin oleh ibu Nabi Aminah supaya kenal Nabi kepada keluarga-keluarga saudara-saudaranya yang ada di Madinah, dibawanya. Sekaligus supaya Nabi tahu di mana kubur ayahnya, karena ayahnya meninggalkan dikubur di Madinah. Berziarahlah, inilah kubur ayahmu. Walaupun nggak pernah jumpa, minimal ya menziarahi kuburnya pun jadilah. Fatawaffayat bil abwa, tiba-tiba ketika selesai semua ziarah, nak pulang, di tengah perjalanan wafat pula lah, sakit keras, meninggal, dikuburkan di Abwa. Abwa itu perjalanan dari Madinah ke Mekah. Ini lebih dekat di Madinah sebetulnya daripada Mekah. Abwa jarang diziarahi ya banyak. Kalau jamaah umroh haji lewat aja ya. Entah masih ada pun tanda kuburnya masih ya. Ya. Jangankan kubur Nabi ya, rumah Nabi, tempat tinggal Nabi sama Siti Khadijah udah nggak nampak bekasnya lagi. Cuman ada yang di-share di grup itu lantai aja, lantainya katanya beda, nggak keramik dia. Ini dulu tempat tinggal Nabi. Ini dulu Nabi lahir di sini. Nggak nampak lagi bangunannya, udah rata. Kalau rumah Nabi sama rumah Abu Lahab itu nggak pala jauh. Nah, rumah Abu Lahab itu sekarang dibikin toilet, nah, dekat itu tempat sa'i itu. Keluar dari tempat sa'i, itu ada toilet. Itu katanya dulu itu rumah Abu Lahab itu. Nah, gitu yang di-share-nya begitulah. Wallahu a'lam. Wahia roji'atun ila Makkah, dan dia ibunya ketika meninggal itu dalam kondisi pulang ke Mekah setelah ziarah, sakit meninggal, yatim piatulah Nabi. Wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam situs sinin,
Dan Rasulullah SAW ketika itu di usia 6 tahun. Wa salah satu ashur 3 bulan, wa asyaratu ayyam 10 hari. Jadi umur Nabi waktu meninggal maknya 6 tahun 3 bulan 10 hari. Itulah umur Nabi waktu meninggal ibunya. Iya. Wa qabruha hunaka ma'rufun masyhurun. Dan kubur Siti Aminah di sana di Abwa itu dikenal dan masyhur. Wah, berarti kalau itu masih bisalah peninggalan sejarahnya masih ada. Dikenal dan masyhur. Kayaknya nggak hancur deh. Masih adalah pertandanya lah. Falamma dufinat, tatkala dikebumikanlah ibu Nabi Siti Aminah, hamalathu ummu Aiman ila Makkah. Lalu kan Nabi sendiri nggak ada lagi maknya, tapi ketika berangkat Nabi ditemani sama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu budak peninggalan ayahnya. Nah, ini beriman, ini belakangan masih jumpa sama Nabi, masih hidup maksudnya, beriman. Lalu dibawalah oleh Ummu Aiman Nabi ke Mekah. Jadi yang bawanya ke Mekah itu Ummu Aiman. Ada satu riwayat mengatakan kakeknya ikut, Abdul Muthalib. Kakeknya ikut, kakeknya bawanya, ada yang bilang begitu. Tapi banyak sejarah mengatakan Ummu Aiman yang bawanya. Ba'da wafati ummi bi khamsati ayyam, setelah wafat ibunya selama 5 hari. Jadi kebumikan segala macam 5 hari kemudian setelah itu barulah Nabi dibawa Ummu Aiman kembali ke Mekah tanpa ayah, tanpa ibu. Oh, sedih ya. Wa tawaffa jaddu Abdul Muthalib, dan wafat, kan diasuh sama kakeknya, dibawa pulang ke Mekah, akhirnya dapat berita meninggal, ya kakeknya lah yang ngasuh. Nah, tapi wafat pula lah kakeknya, lagi manja-manja sama kakek, tiba-tiba wafat. Memang Allah mendesain Nabi untuk tidak boleh manja-manja, supaya tegar Nabi itu. Kalau nanti manja-manja mengkek nggak kuat mentalnya, maka dibikin Allah Ta'ala mental Nabi kuat, tegar betul, sehingga orang-orang yang begitu mencintainya dibikin Nabi cepat, dibikin Allah Ta'ala cepat wafat. Kakeknya pun wafat di usia wa umruhu samanin sinin, usia Nabi 8 tahun, cuma 2 tahun di bawah kasuhan kakeknya. Wa usabihi jaddu Abdul Muthalib ila Abi Thalib waladihi, mewasiatkan bihi akan Nabi, kakeknya Abdul Muthalib, kepada Abi Thalib, anaknya. Anak Abdul Muthalib kan Abu Thalib. Nah, jadi sebelum meninggal Abdul Muthalib diwasiatkan Nabi untuk diasuh. Umpama umurku enggak panjang, hai Abi Thalib, kaulah yang mengasuh cucuku ini, cucu kesayanganku ini. Jadikanlah dia seperti anakmu, jangan kau beda-bedakan dengan anakmu yang lain. Kira-kira pesannya begitu. Ya, diterima pesan itu. Makanya begitu meninggal kakeknya, ya sama Abdul Muthalib, memang udah pesan itu, wasiat daripada kakeknya itu. Kenapa? Karena padahal saudara anak-anak Abdul Muthalib itu banyak, termasuk Abu Lahab kan anaknya juga, tapi enggak, itu diamanahkan sama kakeknya. Nampak kelebihan Abu Thalib, kasih sayangnya, perhatiannya, tanggung jawabnya sangat besar itu. Nah, makanya diserahkanlah kepadanya. Padahal Abu Thalib itu miskin, anaknya banyak. Tak bisa lagi manja-manja sama pamannya. Mana mungkin manja pamannya seperti itu. Wa syahida bihi harbul fujjar, dan Nabi ikut perang, menyaksikanlah. Waktu masih anak-anak kan nggak ikut, tapi ikut menyaksikan peperangan Fujjar. Padahal waktu itu Nabi usianya cuman asyara sinin, 10 tahun udah menyaksikan peperangan. Wakila aqallu min zalik, kata sebagian pendapat kurang dari itu, nggak sampai 10 umurnya, lebih kecil lagi.
Jadi kalau kita ya nggak ikut dalam artian tempur, ya mungkin nyiapkan apa yang mau disiapkan lah, entah nyiapkan anak panahnya, entah apa gitulah. Tapi ikut berperan dalam perang itu. Padahal waktu itu Nabi masih kecil. Luar biasa desain Allah Ta'ala. Wa kharaja ma'ahu ila Syam, dan keluarlah Abu Thalib bersama dengan Nabi ila Syam, ke negeri Syam, wahwa, dan sementara ketika itu Nabi Muhammad di usia ibnu sanatai asyara sana, 12 tahun. 12 tahun udah belajar berjualan. Jualannya pun bukan jualan di dalam kota, luar kota, luar negeri kalau kita lah. Masya Allah. Seginilah dulu ya. Akan datang nanti wa kharaja ila Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnul khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lupa ini tamrin.